Gegap gempita kampanye terbuka yang dinilai banyak pihak hanya merupakan keramaian semu serta aksesoris politik semata dan tidak berguna dalam meningkatkan elektabilitas paslon ditanggapi beragam oleh tim pemenangan kubu 01 dan juga 02. Meski tidak meningkatkan elektabilitas, kampanye terbuka tetap diperlukan sebagai bentuk berdemokrasi. Kampanye terbuka yang digelar Capres-Cawapres kubu 01 dan 02 menjadi ajang tebar janji calon pemimpin bangsa kepada masyarakat tanah air. Beragam janji mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling muluk dan tidak masuk akal pun ditebar para paslon agar elektabilitas naik dan berujung pada terpilihnya mereka menjadi pemimpin negeri. Dalam pandangan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi, kampanye terbuka tidak efektif untuk meningkatkan elektabilitas dan tidak akan ada eksodus dukungan hanya karena penyelenggaraan kampanye terbuka. Sejauh ini, di Indonesia, kampanye terbuka hanyalah aksesoris dalam pesta demokrasi. Mekanisme kampanye kita agak ganjil ya. Ganjil karena kampanye terbuka yang rapat umum tatap muka langsung itu hanya berlangsung 20 hari sebelum hari pencoblosan. Jadi menurut saya ya 20 hari ke depan meskipun dengan terbuka malah yang kita dapatkan ya sebuah aksesoris yang merusak penglihatan. Ada yang marah, ada yang gembira tapi tidak substantif. Saya berpendirian ya, tidak begitu yakin bahwa 20 hari ke depan akan terjadi eksodus dukungan. Ya, yang luar biasa. Tidak begitu yakin. Karena apa? Karena pendirian sudah terbentuk, bahkan alih-alih mencari informasi baru, banyak calon pemilih yang sudah menutup hatinya dengan alasan agar tidak mengotori keyakinan. Kubu 01 menilai kampanye terbuka wajib dilakukan sebagai bentuk berdemokrasi meski tidak meningkatkan elektabilitas. Hanya kan kemudian ngapain juga kampanye terbuka kan perlu diadakan. Nah ini namanya juga pesta demokrasi. Jadi kan harus ada juga rame-ramenya. Pemilu ini pesta demokrasi lah. Pestanya itu antara lain di kampanye terbuka. Saya tidak ingin mengatakannya itu sebagai aksesoris. Karena aksesoris itu kan juga penting juga kan. Sesuatu tanpa aksesoris kan nanti dibilang tidak ada keindahannya atau tidak ada juga dinamikanya. Ya ini anggap aja katakanlah itu merupakan aksesoris tetapi itu karena di negara manapun ya yang namanya rapat umum terbuka itu biasa ada, tidak usah juga kita sikapi sebagai sesuatu yang kontra. Hanya ke depan barangkali misalnya ya jangka waktu kampanye mulai dari yang terbatas juga terbuka itu dan juga yang terbuka itu terlalu lama itu yang barangkali memang harus kita tinjau juga gitu kan. Sementara itu tim pemenangan 02 tetap berkeyakinan bahwa kampanye terbuka adalah cara efektif untuk membuat masyarakat tertarik memilih capres-cawapres yang mereka usung. Kita akan terus memaksimalkan kampanye-kampanye terbuka yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk menyampaikan pesan program, itu pertama. Kemudian kedua, untuk menyampaikan pesan komitmen Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk menghadirkan demokrasi yang menggembirakan, demokrasi yang memajukan ya. Nah, prinsip dasarnya adalah kita ingin masyarakat makin banyak terlibat dalam kampanye terbuka dan mudah-mudahan mereka juga akan semakin banyak terlibat pada tanggal 17 April 2019 nanti. Silang pendapat apakah kampanye terbuka efektif atau tidak dalam menyukseskan jalan paslon menuju kemenangan memang harus terjadi. Satu hal pasti, jangan biarkan kampanye terbuka hanya menjadi euforia semata dan bahkan berujung pada bentrokan yang akan mengotori dari jiwa pesta demokrasi itu sendiri. Dari Jakarta, Kani Dwi, Junaidi, Arif Budiman, TV One mengabarkan. Pemirsa, perusahaan listrik negara menyiapkan 44 unit genset guna kelancaran pelaksanaan pemilu 17 April 2019 mendatang. Dukungan PLN itu akan dilakukan maksimal agar saat pencoblosan, saat pemilihan presiden dan wakil presiden lancar. Selain menyediakan puluhan genset, PLN menyediakan antisipasi berlapis dengan teknologi switching. Tak hanya PLN, persiapan pemilu 2019 juga didukung oleh Polda Metro Jaya yang menyiagakan 2.000 personel di ibu kota. Diskusi persiapan ini diikuti PLN, KPU, Polda Metro Jaya, dan sejumlah pihak.
nanti kegiatan di TPS. Sudah 100% saya kira ya, karena memang kita udah jauh-jauh hari mempersiapkannya. Kita tahu ini ada pesta demokrasi yang menentukan arah bangsa kita ke depan 5 tahun sekali, sehingga memang kita all out ya, dan zero tolerance. Tidak boleh terjadi sesuatu pun ya yang mengganggu kelancaran pemilu.